Ustadz, bagaimana tanggapan antum mengenai channel-channel yang suka membantah ustadz-ustadz sunnah atau menyanggah ustadz-ustadz sunnah? Jika sanggahan tersebut atau bantahan tersebut secara ilmiah, jadi hujah dibantah dengan hujah, ilmu dibantah dengan ilmu, itu bagus ya. Itu bagus dan itu dilakukan oleh para ulama terdahulu. Mereka ketika kitab dibantah dengan kitab, hujah dibantah dengan hujah, ilmu dibantah dengan ilmu ya. Tetapi yang kita lihat sekarang kan tidak begitu ya. Channel-channel yang suka membantah atau menyanggah bahkan memfitnah, itu mereka tidak menyanggah dengan ilmu, tidak membantah dengan ilmu, tetapi justru dengan memfitnah para ustadz-ustadz sunnah dengan memotong-potong videonya ya. Dan itu terbukti dan banyak faktanya ya. Salah satu contohnya misalnya ketika Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas ketika menjelaskan tentang seputaran puasa, beliau menjelaskan berjam-jam masalah tersebut. Salah satu yang dibahas oleh beliau hukum perkara-perkara yang membatalkan puasa. Beliau sebutkan bahwa istimna atau onani itu membatalkan puasa salah satunya. Kemudian beliau sebutkan tetapi ada ulama yang menyebutkan bahwa onani itu tidak membatalkan puasa. Nah, oleh orang-orang yang jahat, ahli fitnah, dipotong videonya seolah-olah Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas membahas bahwa onani tidak membatalkan puasa. Padahal itu adalah fitnah ya. Bahkan Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas sendiri memilih pendapat jumhur bahwa onani itu membatalkan puasa, tetapi dipotong videonya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ketika Al-Ustadz Yazid mengatakan bahwa ada pendapat yang mengatakan bahwa onani itu tidak membatalkan puasa, kemudian orang tersebut potong videonya, dipotong, kemudian diupload dengan bahasa-bahasa engkong Yazid menyebutkan onani tidak batal puasa. Dan itu banyak channel-channel seperti itu ya, dan banyak diikuti oleh ribuan jemaah. Jadi otaknya di mana itu? Orang yang hobi memfitnah video-video ustadz-ustadz sunnah, kemudian didukung, disebarkan segala macam. Nah, jadi jika sanggahan tersebut atau kritikan tersebut dengan cara-cara seperti itu, saya rasa itu adalah kezaliman yang sangat besar ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika mereka menyanggah video-video ustadz-ustadz sunnah, sanggahan mereka itu bukan kekeliruan masalah ilmu yang disampaikan, bukan, tetapi mereka mencari-cari kesalahan ketika seorang ustadz salah mengucapkan. Misalnya ustadz tersebut ketika mengucapkan sholata dibaca sholati. Nah, saya rasa jika ingin mencari kesalahan salah ucap, salah sebut, itu semua ustadz, baik yang ustadz sunnah atau ustadz semuanya yang mengaku aswaja atau semisalnya, mereka mempunyai banyak sekali kesalahan ya. Kalau salah ucap banyak sekali itu. Dan banyak sekali orang ketika mengucapkan hadis misalnya mereka tidak lengkap mengatakannya. Dan itu sudah terjadi, sudah biasa terjadi di kalangan para dai ya, seperti itu. Kadang lupa hadis, kemudian kadang hadis itu tidak lengkap, dan itu terjadi di beberapa ustadz yang mengaku aswaja pun kami sering sekali dengar tentang salah ucap, kemudian mengatakannya tidak lengkap, tetapi kami tidak pernah mau mengkritik hal-hal seperti itu ya. Buat apa mengkritik hal-hal seperti itu? Toh semua ustadz, semua dai mereka mempunyai kesalahan ucap ya. Jadi jika mau mengkritiki, pertama jangan memotong-potong video, itu memfitnah para ustadz ya. Yang kedua, kritik dengan ilmu, dengan hujah. Misalnya
ketika kami membid'ahkan masalah tahlilan, pertama kami sebutkan misalnya hadis ya, kunna na'udul ijtima' inda ahlil mayyit wa sunnatut ta'am ba'da dafnihi minan niyaha. Nah, itu adalah asar sahabat. Kemudian kami sebutkan pendapat ulama yang mengatakan bahwa membuat makanan untuk yang tahlil misalnya bid'ah. Kami sebutkan ma yaf'aluhu an-nasu minal ijtima'i 'inda ahlil mayyit wa sun'i ta'am minal bid'il munkarah allati yusabu 'ala man'iha waliul amri. Adapun kumpul-kumpul di keluarga mayit dan membuat makanan di sana, maka hukumnya bid'ah yang munkar. Nah, jika kami menyebutkan dalilnya ini yang melarang, kemudian pendapat ulama ini yang melarang, seharusnya jika mereka mau membantah, bantah dengan ilmiah lagi. Sampaikan juga, oh ini ada hadis Nabi yang memerintahkan, misal kalau ada, tetapi sejauh ini tidak ada. Atau pendapat ulama yang mengatakan, ini sesudah kematian, boleh ini tahlilan, ini dalilnya. Ada pendapat ulama misalnya, itu sampaikan ya. Jadi enak, hujah dibantah dengan hujah.